Bab 485. Kita mati bersama saja. Sander yang menyebarkan aura yang menakutkan membuat mereka mengernyit. Aura yang sangat dahsyat. Pria paruh baya yang memimpin berucap dengan serius, serang. Kini, mereka tidak punya pilihan lain. Usai mendengar ucapannya, ratusan orang langsung berlari menuju Sander. Ratusan ahli langsung bertindak. Betapa mengerikannya hal ini. Sekalipun kekuatan mereka ditindas oleh formasi Yongye hingga sebesar 3/10, mereka masih sangat kuat. Ketika mereka bertindak, seluruh wilayah bintang langsung berubah. Wilayah bintang ini tidak dapat menahan kekuatan mereka sama sekali. Kini, tubuh Sander mendadak menjadi samar. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang meluncur dari ruang waktu tempat dia berada. Teknik lipatan ruang. Begitu pedang itu muncul, ratusan pembalik waktu itu mendadak mengubah ekspresi. Hanya saja, pada saat ini, mereka ingin mundur, sayangnya sudah terlambat. Sring. Ribuan cahaya pedang berkumpul. Sekitar 10 pembalik waktu disingkirkan. Kekuatan yang dipancarkannya jauh lebih kuat. Ini membuat 100 lebih pembalik waktu yang tersisa mundur. Sebilah pedang memaksa lebih dari 100 pembalik waktu mundur. Adegan ini membuat ekspresi Jesse jauh lebih serius. Dia terguncang dan terkesan. Dia tahu kekuatan Sander sangat dahsyat, tetapi tidak menyangka ternyata begitu kuat. Kaisar Agung Nasib mungkin bahkan tidak sebanding dengan semut di hadapan anak muda ini. Faktanya memang demikian. Kini, Sander bukan hanya ilmu pedangnya yang setengah langkah menuju ilahi. Dia juga memiliki garis keturunan Raja Api dan pedang suci Suan Yuan. Yang paling penting adalah dia juga bersatu dengan Maya yang sekarang adalah Kaisar Agung Nasib. Berbagi tingkatan, pertahanan, dan kekuatan tubuh. Dengan berbagai penguatan, kekuatannya sudah jauh melebihi standar sekarang. Melihat Sander menyingkirkan belasan pembalik waktu dengan satu tebasan, pria paruh baya itu mendadak berekspresi suram. Hati-hati dengan orang ini. Kemudian, dia mendadak berubah menjadi cahaya hitam dan meledak ke arah Sander dari jauh. Pembalik waktu lainnya juga bertindak. Kala itu, Sander meluncur ke depan. Kekuatan seluruh tubuhnya berkumpul di lengan, lalu dia tiba-tiba menghunuskan pedangnya. Bam! Suara pedang terdengar bak guntur meletus. Bersamaan dengan suara pedang itu, cahaya pedang ribuan kaki meledak dari depan Sander. Bam! Pria itu langsung mundur sejauh 10.000 kaki karena pedang itu. Puluhan pembalik waktu lain di sekitarnya juga terpental dalam sekejap. Mereka mati dan terluka. Kekejaman satu tebasan bisa-bisanya hingga ke titik ini. Pria paruh baya itu terkejut dengan ekspresi wajahnya penuh kebingungan. Apa-apaan ini? Pada saat itu, Sander sudah tenggelam dalam kekuatan yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pembalik waktu itu terlalu banyak. Dia memaksa mundur beberapa, tetapi masih ada lebih banyak pembalik waktu yang kuat. Segera, para pembalik waktu yang kuat itu menjadi sangat gelisah. Sebab, mereka menemukan bahwa Sander benar-benar mampu menahan semua kekuatan mereka. Tentunya bukan Sander yang menahan, tetapi itu ditahan oleh Maya yang telah menerima warisan naga leluhur. Wanita itu menanggung hampir 90% kerusakan untuk Sander. Untungnya, Maya memiliki warisan naga leluhur. Kalau tidak, dia sama sekali tidak akan bisa menahannya. Ngung. Pada saat itu, di tengah arena, terdengar lagi suara pedang yang menusuk telinga. Seiring dengan suara pedang itu, cahaya emas tiba-tiba meledak dari tengah arena. Dimanapun cahaya itu melewati, ruang dan waktu hancur seperti kertas. Itu sangat menakutkan. Beberapa pembalik waktu yang kuat di sekitar Sander juga langsung terpental. Para pembalik waktu yang tersisa menunjukkan ekspresi suram saat ini. Mereka tidak berani mendekat, sebab kekuatan pedang Sander sangat luar biasa. Mereka tidak dapat menahan serangan langsung. Di bawah satu tebasan pedang, pasti ada yang mati.
Pria paruh baya yang memimpin mereka juga terlihat sangat kesal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ratusan orang akan takut oleh kekuatan seorang pemuda di depan mereka. Bukankah dia hanya seorang Kaisar Agung Suiyue? Apakah ada Kaisar Agung Suiyue yang begitu kuat? Kini, aura Sander terus meningkat dengan cepat, terutama dengan garis keturunan Raja Apinya. Kekuatan garis keturunan ini telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat dengan diperkuat oleh pedang Suanyuan. Selain itu, penyatuan dengan Maya juga telah membuatnya melonjak ke tingkat yang baru. Sander menatap pedang Suanyuan yang dipegangnya dengan erat. Dia merasakan kekuatan tak terbatas di dalam tubuhnya. Tatapannya mendadak penuh dengan keganasan. Kemudian, dia bergegas maju dan menuju para pembalik waktu di kejauhan. Melihat Sander mengambil inisiatif, ekspresi para pembalik waktu di sekitarnya menjadi sangat muram. Pemuda ini sama sekali tidak menghiraukan mereka. Pria paruh baya yang memimpin mereka menunjukkan ekspresi bengis. Serang. Kemudian, dia yang meluncur keluar dahulu. Pada saat ini, seseorang harus memimpin. Kalau tidak, tidak ada yang berani maju. Melihat pria paruh baya itu meluncur, pembalik waktu lainnya juga meluncur. Bam! Dalam sekejap, wilayah bintang yang sudah hancur ini mulai bergetar. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Sander menghadapi ratusan orang tanpa sedikit pun ketakutan. Pedang Suanyuan di tangannya berayun cepat. Serangkaian serangan pedang emas terus menuju para pembalik waktu di sekitarnya. Kali ini, para pembalik waktu sudah belajar dari pengalaman. Mereka tidak lagi menyerang Sander secara langsung. Mereka mulai bergerak dengan taktik perang gerilya. Orang-orang di depan menahan Sander, sementara yang lain menyerang dari samping. Dengan kerjasama mereka, Sander mulai terdesak. Bagaimanapun, dia hanya sendirian. Hanya saja, karena Maya telah memberikan bantuan, Sander masih bisa bertahan meskipun menerima serangan dari banyak orang. Tanpa dukungan tubuh Maya yang kuat, dia tidak akan bertahan begitu lama. Perbedaan jumlah orangnya terlalu besar. Bam! Saat itulah Sander tiba-tiba terkena serangan telapak hitam di dadanya. Kekuatan yang dahsyat itu langsung membuatnya terpental. Ketika dia mundur, serangan yang tak terhitung jumlahnya mendadak datang seperti gelombang yang meluap dan segera menguburnya dalam kekuatan yang dahsyat. Bam! Seiring terdengarnya suara keras, Sander telah mundur sangat jauh. Ketika dia berhenti, tombak hitam mendadak muncul dengan kekuatan yang menghancurkan alam semesta. Dia bahkan tidak diberikan kesempatan untuk bernapas. Sander mendongak dan menghunuskan pedangnya dengan cepat. Jurus menebas langit menghunus pedang. Kali ini, dia menggabungkan 1200 kali lipat. Tidak hanya itu, dia menggunakan teknik 3 kali berturut-turut. Bam! Tombak itu hancur, sementara pemilik tombak juga disingkirkan oleh kekuatan ilmu pedang dalam sekejap. Langsung ditekan. Kekuatan yang dipancarkan oleh pedang itu bahkan membuat sekelompok ahli mundur puluhan ribu kaki. Kini, Sander akhirnya mendapat sedikit kesempatan untuk bernapas. Sekarang, Sander terbalut dalam zirah emas muda yang terbuat dari sisik berkilauan berwarna emas. Itu sangat mencolok dan memesona. Zirah ilahi naga surgawi. Tubuh Maya yang berubah menjadi zirah dan melindunginya. Sander menyeka darah dari sudut bibirnya, lalu berucap, "Maya." Maya menjawab, "Aku tidak apa-apa." Sander memejamkan kedua matanya perlahan. Dia menggenggam erat pedang suci Suanyuan di tangannya dan terus memancarkan aura pedang yang kuat. Di kejauhan, pria paruh baya mendadak berseru, "Serang!" Kemudian, dia langsung meluncur seperti meteor menuju Sander. Di sekelilingnya, para pembalik waktu itu juga mendadak menghilang di tempat. Pada saat ini, Sander membuka matanya. Tubuhnya langsung menjadi semu. Adegan ini membuat pria paruh baya mengecilkan pupil matanya. Dia tahu, Sander akan menggunakan pedang mengerikan itu lagi. Hanya saja kali ini,
dia tidak mundur. Jika dia mundur karena takut pada pemuda ini, itu akan menumbuhkan rasa takut di hatinya. Dia memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Sander dan memiliki jumlah orang yang jauh lebih banyak. Dia mundur ketakutan. Itu sama saja dengan memilih kematian. Para pembalik waktu lainnya juga tidak mundur. Mereka punya pemikiran yang sama seperti pria paruh baya itu. Di momen seperti ini, mereka tidak boleh mundur. Kini, ribuan pedang cahaya meledak dari depan Sander, kemudian segera berkumpul menjadi satu. Bam! Ratusan ribu pembalik waktu yang kuat langsung terpental oleh pedang Sander. Hampir 10 pembalik waktu mati secara instan. Tubuh mereka hancur seperti kertas yang terbakar dan segera menghilang menjadi debu. Namun, para pembalik waktu yang tersisa berubah menjadi kekuatan mengerikan dan menyelimuti Sander dari kejauhan. Bam! Seiring dengan dentuman yang bergema, Sander mundur puluhan ribu meter dalam sekejap. Para pembalik waktu itu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Satu demi satu menyerangnya. Sander tiba-tiba berseru. Dia tidak mundur, malah maju. Dengan pedang Suanyuan di tangannya, dia melemparkannya ke depan dengan keras. Pada saat itu, pedang Suanyuan berubah menjadi ribuan cahaya pedang yang menyerang keluar. Melihat ini, para pembalik waktu yang berada di barisan terdepan langsung mengubah ekspresi. Mereka segera berusaha menghindar. Bam! Pedang ini langsung menghancurkan ratusan ribu wilayah bintang. Kedua belah pihak langsung dipisahkan. Kini, sirah ilahi naga surgawi di tubuh Sander sudah hancur berkeping-keping. Darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Sander mendadak berucap, "Maya." Maya diam sejenak, lalu memberitahu, "Aku tidak apa-apa." Sander memejamkan kedua matanya perlahan. "Keluarlah." Maya berujar, "Tidak, Uhuk." Sander berteriak marah dengan mata memerah, "Keluarlah." Maya tetap diam. Sander ingin berbicara lagi, tetapi pada saat itu, suara panik dari pagoda kecil tiba-tiba terdengar. "Awas!" Kemudian, di belakang Sander, sebuah tombak perak tiba-tiba muncul dari ruang kosong dengan kekuatan yang mengancam. Ini membuat ekspresi Sander langsung berubah. Aura ini sedikit lebih lemah dari Travis sebelumnya. Ada seseorang ahli datang. Sander hendak berbalik, tetapi pada saat itu, Maya tiba-tiba muncul dari belakangnya. Dia akan melindunginya dari tusukan tombak itu. Tepat pada saat itu, Sander tiba-tiba meraih tangan kanannya, lalu menariknya ke belakang dengan keras. Serak! Seketika, tombak itu menusuk ke perut Sander, lalu bergerak ke arah Maya. Hanya saja, pada saat itu, Sander menahan ujung tombak itu dengan kedua tangannya dan akhirnya tombak itu berhenti tepat di depan perut Maya. Sander menatap Maya yang membeku sambil tersenyum. Darah terus mengalir dari sudut bibirnya. "Jika harus mati, aku akan mati di depanmu." Maya merasa seperti dunia telah runtuh. Kepalanya kosong, tetapi segera dia tiba-tiba melepaskan tangan Sander yang memegang ujung tombak, lalu tiba-tiba memeluk Sander dengan erat. Tombak itu langsung menusuk ke perutnya. Dia memeluknya erat dan berkata dengan lembut, "Kalau harus mati, kita mati bersama saja." Bersambung.